Halo teman-teman, saya Najwa Sabria Mufida dari kelas 10 Kreativitas. Di video kali ini saya akan menjelaskan 5 materi TIK, yaitu komputasi mandiri, array, mesin pencari, keamanan jaringan, dan ekosistem periksa fakta. Apa sih itu komputasional mandiri? Komputasional mandiri adalah cara berpikir sistematis dan teratur seperti komputer, tapi dilakukan oleh manusia. Nah, mengapa kita memerlukan data yang berkualitas? Yang pertama, menghasilkan keputusan yang tepat. Dengan data yang akurat, kita dapat mengambil keputusan yang tepat di berbagai bidang. Lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi kerja. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan. Contoh studi kasusnya yaitu ketika saya ingin mengetahui aplikasi media sosial apa yang paling sering digunakan oleh teman-teman kelas saya. Yang pertama, saya akan mewawancarai mereka dan mencatat jawaban. Nah, dari kumpulan data tersebut saya akan membuat kesimpulan apa aplikasi yang paling sering mereka gunakan di media sosial. Mesin pencari adalah platform online yang kita gunakan untuk mencari informasi dengan kata kunci yang kita berikan. Seringkali informasi tersebut belum 100% akurat. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kita dapat menggunakan variabel pencari atau keyword. Di sini saya akan menjelaskan 3 keyword. Yang pertama, OR, yaitu menampilkan salah satu atau kedua kata dari OR tersebut. Misal, kita mengetikkan banjir OR longsor, maka outputnya akan mengeluarkan kata yang mengandung kata banjir atau longsor ataupun keduanya. Yang kedua, tanda minus. Tanda minus akan mengabaikan kata setelah tanda minus. Misalnya, kita mengetikkan sampah plastik minus laut, maka informasi yang mengandung kata laut tidak akan ditampilkan. Yang ketiga ada site, yaitu menampilkan informasi dari situs tertentu. Misalnya, saya mengetikkan pendidikan site.2 kemendikbud.go.id, maka akan memunculkan informasi dari situs kemendikbud.go.id saja. Ekosistem periksa fakta adalah jaringan kerja yang terdiri dari berbagai organisasi, berbagai platform media sosial, dan individu yang bekerja sama untuk melakukan verifikasi kebenaran suatu berita agar tidak terjadi kesalahpahaman di publik. Nah, 3 faktor utama ekosistem periksa fakta. Yang pertama, organisasi media dan organisasi periksa fakta bertugas melakukan investigasi mendalam, mengumpulkan bukti, dan melakukan verifikasi suatu berita sebelum dipublikasikan. Yang kedua, jaringan distribusi fakta bertugas menyebarluaskan hasil verifikasi kepada publik. Yang ketiga, jaringan pembuatan konten bertugas membuat produk akhir dapat berupa artikel, video, grafis yang berisi rangkuman tentang verifikasi fakta-fakta tadi. Apa sih pentingnya periksa fakta? Yang pertama, dapat mencegah hoaks. Yang kedua, mencegah kerugian. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan yang aman di dunia digital. Nah, platform-platform digital yang dapat kita gunakan antara lain Google Fact Check Tools, turnbackhoax.id, dan cekfakta.com. Nah, langkah-langkah untuk melakukan verifikasi fakta, yang pertama, cek sumber berita. Yang kedua, cek di platform digital. Dan yang ketiga, bandingkan dengan berita dari WHO. Keamanan jaringan adalah usaha kita untuk melindungi data maupun perangkat saat kita terhubung ke internet. Langkah dasar yang dapat kita lakukan antara lain gunakan sandi yang kuat. Jangan sembarangan membuka link yang mencurigakan, aktifkan verifikasi 2 langkah, gunakan jaringan wifi yang aman, dan jangan menyebar data pribadi di tempat umum. Nah, resiko jika kita lalai dalam menjaga keamanan data antara lain akun kita dapat diretas, data kita dapat dicuri, lalu penyalahgunaan identitas, dan juga perangkat kita dapat terkena virus. Nah, kita juga dapat menjaga diri dengan cara mengupdate aplikasi yang kita install secara berkala. Lalu jangan menginstal dari website yang tidak jelas. Dan yang ketiga, simpan file penting di tempat yang aman. Array adalah struktur data yang berisi sekumpulan data dengan indeks. Elemen array dapat diakses dengan menuliskan nama array diikuti dengan indeks yang ingin diakses. Nah, indeks array ini ditulis dalam kurung siku dan dimulai dari 0. Array dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, array 1 dimensi. Ia hanya berupa baris yang mempunyai banyak data.
Yang kedua, array dua dimensi. Dia memiliki dua indeks berupa baris dan kolom. Maka dari itu, array dua dimensi berbentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Dan yang ketiga, array tiga dimensi. Dia memiliki tiga indeks yang berupa lapisan, baris, dan kolom. Array tiga dimensi merupakan sekumpulan tabel. Dia diibaratkan sebagai rak besar yang memiliki banyak lemari. Setiap lemari mempunyai rak dan setiap rak mempunyai kotak. Jadi di studi kasusnya kita disuruh untuk membuat program daftar belanja menggunakan array. Tugas kita yaitu simpan data belanja dalam sebuah array, lalu tambahkan satu barang ke dalam daftar, lalu hapus salah satu barang dari daftar dan tampilkan daftar akhir belanja. Di sini kita mengetikkan belanja sama dengan buka kurung siku petik 2, kita tuliskan barang-barang yang mau kita belanjakan, misal kayak ini, lalu koma di akhir kita juga tambahkan tutup kurung siku. Lalu selanjutnya kita tulis lagi belanja dot, karena kita disuruh menambahkan item jadi kita menggunakan append. Dan kita pakai kurung biasa, lalu ketik, kita tulis item yang ingin kita tambahkan. Contohnya ini. Lalu selanjutnya karena kita juga disuruh menghapus item, kita menggunakan belanja.remove. Tanda petik, kita hapus item yang ada di nomor 1 ini. Misal saya mau menghapus maca, kita tulis maca. Lalu kita untuk outputnya kita tulis print kurung biasa, kita pakai ketik, kita tulis daftar lalu koma belanja. Kita untuk daftar ini ada kacauan, udang keju, dan pangsit macanya dihapus, terus kita menambahkan pangsit gitu.